Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, yaitu di kesempatan ini kita akan membahas mengenai pengentrian transaksi pembelian baik barang dagangan maupun non barang dagangan. Ya. Seperti biasa, kita buka untuk file kita, open. Di sini file ini kita beri nama strawberry purchase. Oke, no. Karena kita mau mengadakan pembelian, maka menu yang kita pakai adalah purchase. Kita klik purchase. Ya. Purchase ini kita gunakan yaitu yang pertama apabila kita melakukan pembelian, baik secara tunai maupun secara kredit. Pembelian secara tunai maupun secara kredit, nanti lewatnya yaitu setelah purchase, enter purchase. Kemudian, selain itu, untuk transaksi retur pembelian. Retur pembelian nanti lewatnya juga sama, purchase, kemudian enter purchase. Dan yang berikutnya yaitu pelunasan hutang. Pelunasan hutang dari kita membeli beberapa hari yang lalu, kemudian sekarang kita lunasi, maka menunya juga purchase, kemudian pay bill. Itu apabila kita melunasi. Pertama, transaksi yang terjadi di strawberry ini pada tanggal 1, diingat-ingat kita memasukkan data atau mengentry transaksi itu harus sesuai dengan tanggal transaksi, harus berurutan. Di Strawberry Salon, transaksi yang pertama terjadi tanggal 1 Desember 2013 di halaman 75. Ingat-ingat untuk contoh soal ini tahun bukunya yaitu 2013, kemudian bulan yang kita kerjakan yaitu bulan Desember. Jadi di soal itu 1 kita ganti menjadi bulan 12 atau bulan Desember ya. Halaman 75 dengan bukti transaksi berupa nota dari pihak lain, berarti ada pembelian secara tunai, purchase, kemudian enter purchase. Diperhatikan pada saat kita membuka menu purchase untuk yang pertama kali, apabila tampilannya kolom-kolomnya tidak seperti ini, maka harus kita rubah dulu layoutnya, yaitu kita klik layout, kemudian item ya. Kemudian kita OK, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi kalau tadi tampilannya belum seperti ini, harus kita rubah menjadi item, yaitu layout dan klik item, kemudian OK. Langkah yang kedua yaitu kita menghilangkan atau menonaktifkan tag include. Jadi ini centangnya kita hilangkan. Diingat-ingat ya, centangnya harus dihilangkan. Setelah selesai, baru kita melanjutkan untuk memasukkan data, mengentry data pembelian secara tunai, yaitu kita klik pertama supplies. Bukan supplier ya. Kita klik supplier. Kita membeli kepada siapa? Di situ membeli kepada Fortuna, berarti kita klik Fortuna. Kemudian kita pembeliannya secara tunai atau secara kredit? Secara tunai. Kalau secara tunai berarti terminnya kita rubah menjadi COD. Oke. Ya. Lanjut, berikutnya kita buat nomor dokumen transaksi, yaitu nomor N011. Tanggalnya harus kita sesuaikan. Setiap kali kita buka aplikasi pasti tanggalnya adalah tanggal hari ini. Padahal kita harus mencatat sesuai dengan yang ada di soal di situ, yaitu
tanggal 1 bulan 12 tahun 2013. Supplier invoice-nya juga sama, N011. Lanjut kita tab, kita klik tabnya. Bill itu untuk mengisi unit. Jadi berapa unit kita membeli? 20 unit. Kita tab lagi, resep, langsung kita terima 20 juga. Decodernya kita kosongi. Item number-nya kita klik tabnya, akan muncul seperti ini. Kita tulis per, akan muncul, akan mengarah ke kelompok perlengkapan. Di situ kodenya yang kita beli adalah per 08. Ya. Kita tab lagi, harganya yaitu Rp20.000. Ya. Kita pastikan apakah sama totalnya, yaitu Rp400.000. Sama, lanjut. Berikutnya yaitu bill unit yang kedua, yaitu 40, yaitu yang kita beli. Kita per lagi, yaitu per 06 kondisioner. Ya. Harganya per unit yaitu Rp15.000. Kita pastikan jumlahnya terlalu banyak, Rp15.000 terlalu banyak, 01. Kita pastikan 600.000. Ya. Lanjut ketiga, yaitu 20 unit. Pernya adalah per 12. Per 12 karat. Dengan harga Rp25.000. Totalnya 500, ya. Diperhatikan kalau ini sudah semuanya, langsung kursor kita tunjukkan, kita arahkan ke jurnal memo. Ya. Jurnal memonya yaitu keterangan kita melakukan pembelian tunai perlengkapan kepada atau dari Fortuna Beauty Store. Ya. Setelah itu kita tab lagi di sini Pay Today. Apabila kita membeli secara tunai, maka Pay Today-nya harus kita isi. Kita isi sesuai dengan jumlah yang tercatat di terbilang. Di soal terbilangnya adalah Rp1.650.000, sama dengan total amount. Jadi 1.650. Kebanyakan 01. 1.650. Pastikan balance due-nya adalah 0 kalau kita membeli secara tunai. Kalian perhatikan subtotalnya harus sama dengan yang ada di buku, yaitu 1.500.000, breaknya kosong, teksnya yaitu BPN di situ sebesar 150. Total amount-nya yaitu 1.650, sama dengan yang ada di buku. Sebelum ini kita record, yaitu kita lihat Ctrl R. Di Ctrl R yaitu transaksi terjadi di tanggal 1 bulan 12 2013, pembelian tunai perlengkapan dari Fortuna Beauty Salon. Ya. Yang pertama, di aplikasi ini dianggap kita hutang dulu. Jadi hutang sebesar 1.500.000 sesuai dengan harga pokok barangnya, kemudian 150 sesuai dengan pajaknya.
Sedangkan yang bertambah yaitu surplus salon atau salon surplus untuk kode yang pertama 08, kemudian kode 09 dan kode 12. Kemudian karena kita membeli berarti kita harus membayar pajak masukan VAT-in-nya yaitu 10%, 150. Imbang. Jadi debit dengan kredit imbang. Ingat-ingat di Mayep hal seperti ini lumrah, yaitu di Mayep didahulukan dulu yang kredit, itu nggak ada masalah ya. Kalau di manual harus debit dulu yang kita catat, baru bawahnya kita masukkan di kredit. Kalau di Mayep itu nggak ada masalah. Berikutnya di tanggal yang sama kita menerima uang. Menerima uang langsung, yaitu karena berupa cek, berarti mohon maaf, pada saat itu juga kita mengeluarkan uang ya. Kita mengeluarkan uang, jadi dengan cek maka akun Bank Mandiri kita berkurang sebesar 1.650.000. Kemudian hutang kita kepada Fortuna pada saat itu juga berkurang sebesar 1.650. Jadi di aplikasi Mayep apabila ada pembelian tunai, itu yang pertama dianggap kita membeli secara kredit dulu, kemudian pada saat itu juga kita melunasi. Itu kalau di aplikasi. Sedangkan kalau di manual berarti langsung, yaitu salon surplus, kemudian VAT-in, kreditnya yaitu Bank Mandiri. Oke, sudah benar, kita oke, kemudian kita record. Setelah kita cek benar, maka kita record. Will you like to change? No. Kemudian kita oke. Sudah. Transaksi berikutnya di Strawberry pada tanggal 2, yaitu ada di halaman 79. Di halaman 79 ternyata ada pembelian persediaan secara kredit. Berarti tetap menunya tadi purchase, kemudian jadi kita ulangi ya. Untuk transaksi yang kedua tetap purchase, kemudian kita membeli, enter purchase. Untuk tampilannya sudah seperti ini dan tag kodenya juga sudah non-aktif ya. Berikutnya di situ yaitu suppliernya Yopi. Kemudian syarat pembayarannya kita lihat yaitu 2/10 N30 sama. Kemudian purchase-nya yaitu nomornya F12. Tanggalnya di situ yaitu tanggal 2. Supplier invoice-nya juga sama, F12. Jumlah yang kita beli yaitu sebanyak 36. Yang kita beli adalah CR. Kita arahkan ke CR 01. Sebanyak yaitu Rp25.000. Rp900.000 ada pajaknya. Kemudian yang kedua yaitu sebanyak sama 36. Kemudian CR yang kedua
Harganya Rp15.000. 540, kita lihat totalnya harus sama, yaitu 1440. Pajaknya 144, berarti di sini 1584. Kalau sudah, karena hanya dua ini, langsung jurnal memonya kita pindahkan ke kursornya, kita pindahkan ke jurnal memo. Pembelian secara kredit dari Yopi Kosmetik. Karena kita membeli secara kredit, maka paid today-nya kita kosongi karena kita belum mengeluarkan uang. Sebelumnya kita lihat Ctrl F. Pembelian secara kredit dari Yopi Kosmetik. Account payable-nya sebesar 1440, itu sesuai dengan harganya, jumlahnya. Kemudian 144 sesuai dengan PPN-nya. Kemudian menambah merchandise inventory dan menambah fed in. Sudah benar, maka kita oke. Kemudian kita record. Cancel. No. Demikian pembahasan mengenai entry pembelian secara tunai maupun secara kredit. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.